Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah fidakumullah, alhamdulillah, insyaallah pada sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita pada kitab Nailur Roja Syarah Safinatin Najah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ahmad bin Umar bin Awad Asy-Syatiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang membahas seputar fikih ibadah di dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kita sampai pada pembahasan seputar air. Jadi kemarin kata musannif bahwasanya air itu terbagi menjadi dua, qalil dan katsir. Air yang sedikit dan air yang banyak. Nah, masing-masing dari dua jenis air ini memiliki hukum sendiri-sendiri. Air sedikit itu air yang seperti apa? Maduna kullatain, di bawah 2 kullah. Sedangkan air banyak itu kullatani faktsar, yaitu 2 kullah atau lebih. Ini punya rincian hukum sendiri-sendiri. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang air yang kurang dari 2 kullah. Nah, sekarang insya Allah kita akan membahas seputar air yang berjumlah 2 kullah atau lebih. Setelah di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Syekh Al-Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Berkata penulis rahimahullah, wal kathiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muha aw launuhu aw rihuhu. Air yang banyak la yatanajjas itu tidak akan menjadi najis. Air yang banyak tadi ya, yang berjumlah 2 kullah atau lebih itu tidak akan menjadi najis illa kecuali idza apabila taghayyara berubah. Apa yang berubah? Ta'muhu, rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau baunya. Ini kalau kena najis. Jadi kalau kena najis, air yang banyak ini nggak langsung jadi najis. Kalau air yang sedikit kemarin kena najis, mau dia berubah sifatnya atau tidak, kalau dia kena najis maka dia ikut jadi najis. Nah, kalau air yang banyak dia tidak langsung jadi najis, kecuali kalau salah satu dari 3 sifatnya ini berubah. Yaitu rasanya, oh ini rasanya kok jadi rasa najis gitu kan, atau baunya atau rasanya itu kemudian berubah maka dia jadi najis. Maknanya anna hukmal ma'il katsir, bahwasanya hukum air yang banyak, air yang lebih dari 2 kullah, annahu bahwasanya itu la yatanajjasu tidak menjadi berubah bimujarradi mulaqatin najasah, dengan sekedar ketemu sama najis. Kecampuran najis, sekedar kecampuran najis itu nggak langsung jadi najis. Misalkan teman-teman punya air 1 tandon, air tandon penguin itu yang gede banget. Nah, kalau itu kemasukan benda najis, misalkan bangkai tikus atau yang semisalnya, itu nggak langsung jadi najis. Kecuali, akan tetapi, idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu.
kecuali kalau berubah rasanya, dirasain, nah ini rasa tikus misalkan gitu. Au launuhu atau warnanya, loh kok warnanya jadi berubah nih. Au rihu atau baunya jadi bau bangke. Walau taghayyuran yasiran, meskipun perubahannya sedikit. Nah, meskipun perubahannya sedikit, dia baru jadi najis. La farqa fi dzalika bainan najasatil ma'fu'i anha wa ghairiha. Dan tidak ada bedanya antara yang masuk atau mencampur air tersebut najisnya najis ma'fu atau najis selain ma'fu. Kemudian kata beliau, falau zalat taghayyuru binafsi. Nah, sekarang solusinya gimana gitu kan? Ada air 1 tandon penguin gitu. Itu biar suci lagi gimana? Atau air di dalam sumur kemudian kena najis dan berubah salah satu sifatnya, biar suci lagi gimana? Nah, kita lihat. Falau zalat taghayyuru binafsi, seandainya taghayyurnya, perubahan sifat air itu zala hilang binafsi dengan sendirinya. Misalkan, loh kok udah nggak bau lagi, tadinya bau bangkai, didiemin beberapa saat gitu, 2 hari 3 hari, kemudian nggak ada baunya lagi. Atau bitor himain fih, atau dengan ditambahin air ke dalamnya. Misalkan bau bangkai, kemudian air 1 tandon itu kita tambahin air, sampai perubahannya itu jadi hilang. Baunya, rasanya, warnanya jadi hilang. Walau musta'malan au najisan. Meskipun air yang ditambah ke dalam air yang najis tadi adalah air musta'mal, air bekas dipakai bersuci. Au najisan, atau airnya malah air najis, toharo, maka dia jadi suci lagi. Nah, ini menjadi solusi kalau teman-teman punya sumur gitu, kalau zaman dulu ya sumur ya, atau teman-teman punya satu tempat air yang jumlahnya 2 kulah kemudian jadi najis. Apakah semuanya kemudian harus dibuang, itu 1 tandon segitu banyaknya? Nah, ini solusinya. Jadi bisa dengan ditambahkan air ke situ. Tambahkan air ke situ sampai perubahannya itu hilang. Sampai perubahannya hilang, maka dia menjadi suci kembali. La binahwi miskin au za'faron. Tapi ditambahnya bukan dengan ditambahkan misik atau zafaron. Zafaron. Jadi kalau ditambahin minyak wangi, biar nggak bau lagi, kasih minyak wangi, kasih minyak misik, atau kasih minyak zafaron, maka itu tidak menjadi suci. Jadi harus air. Meskipun airnya itu air mustakmal atau air najis malah. Gitu. Jadi pahami ini tentang bagaimana cara mensucikan air 2 kulah yang sudah air 2 kulah yang najis. Kemudian walau waqa'at fihi ay fil katsir najasatun. Seandainya waqa'at jatuh ke dalam air yang banyak, apa yang jatuh? Najasatun, 1 benda najis yang muwafiqatun lahu fis sifatihi. Yang najisnya ini muwafiqah. Yang najisnya ini dia sama terhadap air tersebut dalam sifatnya. Ya, perhatikan nih. Seandainya ada benda najis yang masuk ke air yang banyak. Airnya banyak, kemasukan benda najis. Tapi benda najisnya ini muwafiqatun fi sifat. Sama dengan air sifatnya. Sama fi ta'mihi wa launihi wa rihihi. Sama rasa, sama warna, sama baunya. Contohnya apa? Ada najis yang kok sama air sifatnya, warna, rasa, bau. Contohnya kabauli munqati'ir raihah. Contohnya adalah air kencing yang sudah hilang baunya. Misalkan begitu, ada air kencing ditampung gitu kan ke dalam satu wadah,
Air kencingnya bening kan gitu kan, bukan warnanya nggak kuning, dia bening. Terus lama-lama nih air kencing ini sudah hilang baunya, sudah nggak bau pesing lagi. Mungkin nggak ya? Mungkin saja ya. Saya belum pernah nyoba gitu kan. Tapi ya ini di dalam kitab fikih disebutkan gitu. Contohnya air kencing yang sudah hilang baunya. Berarti kan dia sama tuh, warnanya sama, baunya sama, rasanya mungkin sama ya. Mungkin yang sudah pernah nyobain gitu. Rasanya mungkin sama. Nah, kalau kena najis, dia tetap najis nih. Air kencing tetap najis dia. Meskipun warna, rasa, baunya sudah kayak air, dia tetap najis. Nah, kalau air yang kayak gitu, air kencing yang kayak gitu masuk ke dalam air yang banyak, maka bagaimana? Kudirat bi asyaddis sifat. Maka dia kudirat, dikira-kirakan gitu. Bi asyaddis sifat, dengan sifat yang paling berat. Maksudnya dia jadi najis kalau diandaikan dengan sifat yang paling berat. Contohnya apa? Kalau nil hibr. Contohnya warna tinta. Maksudnya gimana sih? Seandainya di dalam apa namanya air yang banyak itu, kemudian air yang banyak itu yang 2 kali atau lebih ya. Kemudian kita kasih tinta, Seberapa banyak tinta yang masuk ke dalam air 20 atau lebih yang kemudian merubah warna air tadi? Jadi paham ya? Kita punya tinta nih. Kemudian kita seandainya kita masukin ke dalam air yang jumlahnya 2 kulah tadi, itu sampai sebatas apa dia mengubah sifat air, berubah warnanya jadi apa namanya warna kayak tinta. Nah, kalau misalkan ditaruh air ke dalam air 2 kulah tadi, ditaruh tinta ke dalam air 2 kulah itu, satu gelas kecil, satu gelas apa namanya, gelas belimbing misalkan, itu sudah mengubah warna air, maka dengan jumlah segitu itu air tersebut jadi najis. Nah, begitu. Kemudian warihil miski, begitu juga dengan baunya misik. Misik tahu ya, minyak wangi. Kita andaikan, ya, diandaikan air yang jumlahnya 2 kulah atau lebih itu ditaruh minyak misik, sampai sebatas mana air 2 kulah itu kemudian ikut bau minyak misik. Misalkan dicampur dengan tadi 1 gelas belimbing, dengan 1 gelas belimbing air 2 kulah itu baru berubah jadi bau minyak misik, maka kalau dia kecampuran air kencing yang kayak tadi, yang sudah hilang warna, rasa, baunya, dengan apa namanya, dia baru jadi najis kalau kemasukan air kencingnya itu sejumlah sebanyak 1 gelas belimbing tadi. Begitu. Kemudian watok milholi, dan juga rasa cuka. Nah, begitu ya. Jadi dikira-kirakan. Fa'in taghayyara takdiran bisifatin minha tanajjasa. Kalau dia berubah dengan perkiraan tadi, dengan salah satu sifat dari sifat-sifat tadi, maka dia jadi najis. Wa illa fala. Maka kalau nggak berubah, maka nggak berubah. Misalkan tadi andaikan gitu, kita andaikan dia baru berubah, air 2 kulah itu baru berubah warna, rasa, bau. Warna kalau pakai tinta, rasa kalau pakai minyak misik, bau rasa kalau pakai cuka, bau kalau pakai minyak misik. Itu kalau kecampuran sejumlah 1 gelas belimbing, maka air 2 kulah itu baru jadi najis. Kalau kecampuran najis yang sama sifatnya dengan air, juga sejumlah 1 gelas belimbing. Jadi pahami? Nah, seperti itu. Kemudian lanjutnya, kemudian awwaqa'a fil ma'i qalilan kana aw katsiran. Tahirun mukhalitun yustaghna anhu. Atau kalau masuk atau jatuh ke dalam air, entah airnya itu sedikit atau banyak, ya tadi ya, sedikit itu kurang dari 2 kulah, banyak itu 2 kulah atau lebih. Apa yang masuk ke dalam air itu tahirun mukhalitun.
sesuatu yang suci. Nah, sekarang air banyak atau sedikit, kecampuran benda suci. Kecampuran benda suci, bukan najis, suci. Perhatikan, suci bukan najis. Tapi sucinya ini mukhalid. Sifatnya mukhalid. Mukhalid itu bercampur. Dia nggak bisa dipisah. Yang yustagna anhu. Yang air itu nggak butuh sama dia. Artinya benda itu sebenarnya harusnya nggak ada di air gitu. Ngapain dia ada di air? Contohnya apa? Kaza'faron wa ma'il wardi. Contohnya kayak minyak za'faron atau air mawar. Kan nggak ada hubungannya ya antara air sama minyak za'faron, terus air sama air mawar, air sama teh, misalkan air sama kopi. Itu kan sesuatu yang harusnya nggak ada hubungannya gitu. Nanti ada yang namanya mujawir. Fa in taghayyara bihi taghayyuran katsiran. Seandainya air tadi berubah dengan perubahan yang banyak. Perubahannya banyak. Perubahan banyak tuh bagaimana? Bihaitsu yaslubus mahu. Yang mana perubahannya itu menghilangkan kemutlakan nama air. Contoh. Misalkan kita punya air 1 gelas. Ini kan air banyak atau sedikit? 1 gelas. Kemudian kita campur teh. Daun teh. Daun teh ini kan suci ya. Daun teh ini suci. Kemudian ketika dicampur dia mukhalid. Dia nggak bisa dipisah. Ya. Warna teh sama air itu kan nggak bisa dipisah. Begitu sudah nyampur, ya sudah, dia nyampur. Kemudian yustagna anhu. Air itu nggak butuh sama teh. Gitu kan. Ya, kita yang nyampurin kan. Gitu. Kemudian berubah dengan perubahan yang banyak, yang sudah menghilangkan kemutlakan nama air. Artinya kalau dikasih orang, ini apa namanya? Orang akan jawab teh, bukan air. Orang akan jawab teh. Oh, itu teh, bukan air. Begitu. Maka lam tajuz at-thaharatu bihi, maka enggak boleh untuk bersuci dengan air tersebut. Wa huwa thahirun fi nafsihi kama huwa dhahirun, dan dia statusnya tetap suci tapi enggak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan sebagaimana huwa dhahirun, sebagaimana dhahirnya. Itu yang pertama. Kemasukan benda suci, yang benda sucinya itu mukhalid, kemudian berubah dengan perubahan yang menghilangkan nama air. Kalau kecampur ya sudah jadi teh, sudah jadi kopi, sudah jadi kecampuran za'faron, orang ngomong, ini bukan air lagi, ini sudah jadi za'faron dia. Kecampuran air mawar, dia sudah bilang, ini bukan air lagi, namanya air mawar gitu. Maka tidak boleh bersuci dengannya. Begitu juga kalau kecampuran dengan air sabun gitu kan. Dan perubahannya banyak. Dilihat orang, ini bukan air lagi nih, sudah air sabun nih. Gitu. Maka dia tidak boleh bersuci dengan air tersebut. Wa illa, kalau enggak berubah, bi an kana tahirul madzkuru mujawiran. Kalau enggak maksudnya bagaimana? Bi an kana tahirul madzkur. Seandainya yang suci tadi, yang disebutkan tadi itu, yang menyampuri air tadi itu mujawir. Statusnya mujawir. Mujawir itu dia nggak nyampur. Kalau tadi kan mukhalid. Mukhalid itu kayak teh, kayak kopi gitu kan. Begitu nyampur ya sudah, dia nggak bisa dipisah lagi. Tapi kalau mujawir dia masih bisa dipisah. Contohnya apa? Kal'ud wadduhn. Contohnya kayu gaharu dan minyak. Kayu gaharu kan kalau diangkat ya sudah hilang kan kayunya. Gitu juga minyak. Minyak kan kalau ditaruh di air dia nggak nyampur dia. Ada di atas. Nah, nggak nyampur. Pertama itu. Statusnya mujawir. Dia nggak nyampur. Atau statusnya la yustagni al-ma'u anhu. Statusnya airnya itu butuh pada dia. Air butuh pada dia tuh maksudnya gimana? Kama fi maqarrihi wa mamarrihi. Maksudnya yang mencampuri itu berada pada jalannya air atau tempat diamnya air. Makor itu tempat diamnya air, mamar itu tempat ngalirnya air. Contohnya gimana? Contohnya misalkan air kali, air sungai. Air sungai kan nyampur macam-macam itu kan. Ada tanah gitu kan. Ada rumput, ada segala macam. Nah, air ngalir itu gitu kan. Itu dia
yang mencampuri itu memang harusnya ada di situ. Gitu. Yang namanya sungai ya pasti akan kecampuran tanah, kecampuran batu, kecampuran rumput, kecampuran daun, kecampuran macam-macam. Yang memang sepantasnya ada di situ. Beda sama tadi. Beda sama teh sama kopi. Yang ngapain teh sama kopi kan nggak ada hubungannya gitu. Kalau sekarang tanah gitu kan, yang mana dia adalah air sungai. Maka ini juga bisa diambil kesimpulan kalau wudhu pakai air sungai yang butek gitu kan, yang butek, yang apa namanya, yang keruh gitu, karena kecampuran tanah, itu boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena statusnya dia la yustagni al ma'uan. Airnya itu ya memang harusnya ada di situ yang mencampurinya. Gitu. Au kana taghayyuru yasiran. Atau perubahannya itu sedikit. Perubahannya itu sedikit. Berubah, tapi perubahannya sedikit yang la yaslubul isma, yang tidak menghilangkan nama air. Misalkan dia berubah gitu, tapi orang masih bilang, oh ini perubahannya kenapa ya? Kena teh tapi masih sedikit. Dia berubah nih tapi orang nggak tahu. Ini kena apa ya? Teh apa kopi apa, ya agak-agak berubah sedikit tapi orang nggak ngerti ini apa ya. Nah, itu namanya tidak menghilangkan nama air. Kita tidak menghilangkan nama air. Tapi kalau menghilangkan nama air, dikasih ke orang, coba ini air apa? Oh ini air teh ini. Ini teh ini. Oh ini kopi ini. Oh ini susu ini. Tapi kalau misalkan perubahan sedikit, orang dikasih itu bingung. Ini kenapa ya? Itu namanya tidak menghilangkan nama air. Maka lam yadurro, tidak mengapa. Artinya masih boleh untuk dipakai untuk toharo. Dipakai untuk toharo. Baik. Kemudian sedikit lagi gitu. Walau kana muwafiqan lil ma'i fi sifat. Dan seandainya yang masuk ke air itu muwafiqan lil ma', yang mencampuri air itu suci dan muwafiqan lil ma' fi sifati. Sama dengan air dalam sifatnya. Ini statusnya yang mencampuri ke dalam air itu suci. Suci ya. Tapi statusnya dia muwafiqan lil ma' fi sifatihi. Sifat-sifatnya sama kayak air. Kalau tadi najis. Ya, yang pertama tadi najis. Kalau ini dia suci. Suci dan sifat-sifatnya sesuai dengan air. Kama ilwardil munqati'i ar-raihatu. Seperti air mawar yang sudah hilang baunya. Air mawar suci apa najis? Suci. Air mawar suci dia. Tapi rasa, warna, baunya sudah sama persis kayak air biasa. Air mawar suci tapi nggak bisa mensucikan. Ya, air mawar itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, tapi air mawar ini sudah hilang atau sudah sama persis sifat-sifatnya dengan air biasa. Nah, kok nyampur sama air mutlak suci mensucikan? Nah, ini juga diibaratkan dengan air mustakmal ya, air mustakmal. Jadi yang mencampuri misalkan air mustakmal gitu kan, atau air mawar yang sudah hilang baunya, sifat-sifatnya itu sama. Sama air mustakmal. Air mustakmal itu suci apa najis? Suci. Air mustakmal suci dia. Sifat-sifatnya sama persis dengan air mutlak, air suci mensucikan. Dia kan karena cuma dipakai bersuci saja. Nah, kalau air yang kayak gini mencampuri air mutlak, maka kudiro bi ausatis sifat. Dia dikira-kirakan dengan sifat-sifat yang sedang. Sifat benda-benda yang punya sifat sedang. Contohnya gimana? Kalau nil asir, contohnya warna air anggur. Asir itu inap ya, inap abiyat, au aswad. Inap anggur putih atau anggur hitam. Anggur putih atau anggur hitam. Watakmir rumman, atau rasanya rumman. Rumman itu buah delima. Warehi al-ladhan, atau baunya ladhan. Ladhan itu ya, sejenis buah ya. Bau buah ladhan. Nah,
Fa'in mana tadi? Fa'in taghayyara takdiran bisifatin taslubus mah. Kalau dia kecampuran, misalkan tadi ya, kita pakai pengandaiannya air mustakmal yang gampang. Kalau air mawar yang sudah hilang sifat-sifatnya itu agak susah. Kita anggap saja sekarang pakai air mustakmal. Air mustakmal itu suci, tapi tidak mensucikan. Nah, air mustakmal ini kan kadang dia mencampuri sesuatu ya, mencampuri air mutlak, air suci dan mensucikan. Kapan perubahannya ini dikatakan berpengaruh pada air mutlak, yang kemudian perubahannya ini membuat air mutlak itu jadi nggak bisa dipakai, gitu. Dipahami ya? Caranya dengan diperkirakan berapa jumlah air yang masuk pada air mutlak tadi. Dikira-kirakannya, dibandingkannya dengan apa? Pertama, dibandingkan dengan warna air anggur. Tadi, asir tadi. Seandainya kita campuri dengan anggur baik warna putih atau warna hitam ke dalam air, itu sampai seberapa, jus anggur gitu, sampai seberapa banyak kemudian air tadi berubah. Misalkan, harus satu botol, kita anggap saja airnya itu satu ember gitu ya, satu ember biasa gitu, ember nyuci. Itu dia baru berubah kalau kecampuran air anggur sebanyak satu botol 1 liter. Atau dia baru berubah kalau dia kecampuran delima, bau berubah rasanya gitu. Dia kalau kecampuran delima sebanyak tadi 1 liter. Maka sebanyak itu pula, sebanyak 1 liter pula, air itu berubah kalau kecampuran air mustakmal. Dipahami? Sebanyak itu pula, air itu akan berubah kalau kecampuran air mustakmal. Maka lam yajuz at-tadhiru bihi, nggak boleh untuk dipakai bersuci kalau dia sampai berubah dengan perubahan yang menghilangkan namanya. Jadi kalau dia, ini kamu tahu nggak nih air apa? Oh, ini air anggur, sudah hilang namanya. Tapi kalau orang kira-kira masih bingung, ini air apa ya? Ini air apa ya? Oh, berarti belum berubah. Wa illa jaza. Kalau nggak sampai seperti itu, maka masih boleh. Artinya di sini untuk menghilangkan rasa was-was, teman-teman. Teman-teman misalkan wudhu nih, wudhunya di tempat kemudian nyiprat atau mandi besar kemudian airnya nyiprat gitu kan. Air nyiprat, yang nyiprat itu kan air mustakmal itu kan basuhan pertama pada basuhan wajib gitu kan. Basuhan pada anggota wajib pada basuhan pertama. Cipratan itu mempengaruhi air nggak gitu kan? Maka jawabannya tidak, kecuali kalau cipratannya itu sebanyak jumlah yang bakal mengubah air kalau dia dicampur pakai air anggur tadi, delima tadi, atau buah ladan tadi. Nah, jadi paham ya? Berarti kalau sekedar cipratan-cipratan, itu nggak bakal mengubah sifat air. Artinya masih tetap bisa dipakai untuk toharoh begitu. Allahu ta'alam bissawab. Cukup dulu. Ini ada pertanyaan. Bismillah Ustadz. Afwan melanjutkan pertanyaan yang dulu tentang bekerja dengan darah tikus. Kalau meja kerja saya di lab terkena percikan darah, kemudian dibersihkan dengan alkohol. Percikan darah, kalau darahnya sedikit, kalau dia pada benda, maka dia ma'fu. Darah kalau masih sedikit tetes-tetes gitu, itu dia ma'fu. Meskipun dia statusnya tetap najis, tapi ma'fu. Nah, percikan darah dibersihkan dengan alkohol, maka nggak bisa sebenarnya. Tapi dia ma'fu, insya Allah. Dia ma'fu. Dan kalau kalau najis itu dia baru berpindah ke benda lain, artinya najis darah gitu kan di meja, kemudian dia kering, sudah hilang, kemudian dia baru jadi najis lagi. Artinya darah itu baru najis lagi kalau memang dia kena darah. Maksudnya masih basah gitu, masih basah. Dipegang set, kemudian nempel, nah itu baru pindah najisnya. Tapi kalau enggak, maka enggak. Apalagi kalau cuma percikan. Kalau percikan enggak. Kalau percikan
itu ma'fu kalau darah. Kalau darah itu ma'fu. Wallahu a'lam. Kemudian jika air dalam tangki toren itu tercium bau bangkai atau barang najis baik warna rasa bau, apakah kita harus buang dulu melalui keran atau bagaimana? Itu tadi ya sudah ya. Bisa ditambahkan air, gitu. Bisa ditambahkan air hingga sifat-sifatnya tadi hilang. Tambahin air, misalkan tambahin air, dimasukin air lagi gitu maksudnya, ditambahin air sampai sifatnya hilang. Kalau sudah hilang maka sudah suci. Tentu kalau misalkan ada bangkainya dibuang dulu gitu. Kemudian sama seperti air pam, kadang berbau kaporit, itu bagaimana kita buang dulu atau bisa mensucikan? Ya, kalau tentang air bau kaporit maka dia sifatnya sama kayak air mutlak ya tadi ya, sifatnya kayak air mutlak. Apalagi karena dia keluar dari keran dan dari asal asalnya dia air sungai, maka dia boleh dipakai untuk bersuci meskipun bau kaporit, meskipun bau kaporit gitu. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ya, sedikit-sedikit dulu nggak bermasalah, karena masih berikutnya pembahasannya beda, yaitu tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.